"Ren, minggu besok ada acara nggak?" tanya Agung. Mereka berdua sedang berjalan menuju parkiran untuk pulang karena jam kerja sudah habis. "Free gua, lu kan tahu kalau libur gua cuma rebahan sama main game doang," jawab Randy santai sembari menghisap rokok di tangannya. "Muncak yuk, udah lama nih kita nggak muncak, mumpung Seninnya tangga merah," ujar Agung. "Ayo muncak, kemana ke kita nih?" tanya Randy antusias. "Semeru aja yang dekat dari sini, lagian kan mepet waktunya, cuman 2 hari," jawab Agung tak kalah antusias. Semasa kuliah mereka memang sering mendaki bersama, hanya saja setelah bekerja mereka sibuk dengan perjalanan masing-masing. "Sip, kita ajak Firman sama Jaka juga, nanti malam kita kumpul di base camp." Base camp yang mereka tempat adalah maksud pos ronda tempat anak muda seperti mereka nongkrong di malam hari, sekadar untuk merokok atau bersenda gurau. "Oke," jawab Agung. Mereka pun berjalan terpisah menuju kendaraan masing-masing dan bergegas pulang. Sore berganti malam, tak lupa Agung menghubungi Firman dan Jaka untuk berkumpul di base camp. Kini keempat pemuda tersebut telah berkumpul di tempat yang mereka sebut base camp itu. "Man, Jak, lu ikut nggak?" tanya Randy. "Ayo," jawab Firman. "Lu Jak?" "Siap," ujar Jaka. "Oke, untuk barang yang kurang kita bisa sewa dan untuk logistik kita bisa beli di pasar dekat base camp," instruksi Agung. Sudah biasa setiap pendakian mereka, Agung lah yang akan mengurus segala sesuatunya, sedangkan yang lain tinggal terima beres dan hanya mengurus untuk keperluan pribadi masing-masing. Karena semasa kuliah dulu Agung adalah ketua Mapala, jadi semuanya dipercayakan pada Agung dan sudah pasti beres. Untuk pemberangkatan kita kumpul di rumah Jaka jam 5 pagi, semua udah harus kumpul biar sampai base camp gak terlalu siang. "Gimana Jak, lu gak keberatan kan kita berangkat dari rumah lu?" tanya Agung. "Gak masalah gua," jawab Jaka. Hari ini adalah hari Kamis, jadi mereka masih punya 2 hari untuk menyiapkan keperluan pendakian. Hari berganti hari yang ditunggu itu pun tiba. Sejak pukul 5 pagi, Randy dan Agung sudah berada di rumah Jaka. "Firman kok belum datang juga ya? Coba lo telepon Gung," titah Randy. "Nggak diangkat Ren, apa dia kesiangan ya?" ujar Agung masih menempelkan pipi di telinganya. "Jaka, dia masih menjalankan ritual paginya, karena saat Randy dan Agung datang, dia juga baru bangun. Untungnya semua barang bawaan sudah ia siapkan sejak malam." Sementara di pinggir jalan, Firman sedang mendorong motornya yang tiba-tiba kempes. Ia berniat kembali lagi ke rumahnya untuk mengganti motor tersebut dengan motor ayahnya, karena nggak mungkin ada tukang tambal ban jam 5 pagi. Mau tidak mau dia harus putar balik. Belum lagi dia akan kena omel Randy dan Agung karena terlambat. Sebenarnya hatinya mulai gak enak dengan kejadian ban kempes barusan, seperti punya firasat bahwa akan terjadi sesuatu di atas gunung nanti. Tapi semua persiapan sudah matang, tak mungkin dia akan membatalkannya begitu saja. Untungnya jarak rumah Firman dan Jaka tak terlalu jauh, hingga 20 menit kemudian Firman sudah sampai di rumah Jaka dan disambut oleh ketiga temannya dengan barang bawaan yang masing-masing. "Man, kok jam segini baru sampai? Lu kesiangan ya?" tanya Randy sembari mengangkat tas koper ke punggungnya. "Gua nggak kesiangan, tapi ban motor gua kempes, kepaksa dah gua balik lagi ganti motor," jawab Firman soalnya. "Karena memang itu yang terjadi." "Lah, emang semalam nggak lu cek lagi?" tanya Randy lagi. "Ya udahlah, jangan banyak ngobrol, keburu siang kita sampai base camp," ujar Jaka menengahi. Akhirnya mereka berangkat jam 05.30 dengan menggunakan 2 sepeda motor. Agung membawa Randy dan Firman membawa Jaka. Di perjalanan tak ada kejadian apapun. Mereka tampak bersemangat sembari menghirup udara pagi hari yang sejuk. Hingga 2 jam kemudian mereka sampai di pasar tradisional dekat base camp untuk membeli logistik. Sesampainya di parkiran, mereka berpencar untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Agung menjalankan
dan mengajak Randy untuk menemani berbelanja sayur dan bahan makanan yang mereka perlukan ke dalam pasar. Jaka bertugas untuk membeli refill gas portable ke minimarket di seberang pasar, sedangkan Firman bertugas menjaga barang bawaan di parkiran. Saat Firman sedang duduk di motor, ada seorang kakek-kakek berbaju lusuh, bahkan tak memakai alas kaki, menghampiri Firman. Ia menatap Firman dengan tatapan tajam. Sontak Firman kaget karena ia tak melihat dari arah mana sang kakek muncul. Dia pun merogoh saku celananya, mengambil uang pecahan 5.000 dan menyodorkan pada kakek tersebut. Karena penampilannya, ia mengira bahwa kakek tersebut adalah pengemis. Namun, sang kakek hanya menggaping dengan mata yang masih menatap tajam. "Kakek, kenapa menatap saya seperti itu?" tanya Firman. Pasalnya, ia tak punya salah, bahkan tak pernah bertemu kakek-kakek itu. "Longa sakaki nih," kata sang kakek menggunakan bahasa Jawa yang artinya pergi dari sini. Ia pun pergi meninggalkan Firman yang masih bertanya tentang maksud ucapan kakek tersebut. "Kenapa kakek menyuruh saya pergi?" teriak Firman. Karena penasaran, ia pun berniat mengejar kakek itu, tapi saat akan melangkah, ia dikejutkan oleh panggilan Jaka. "Mau kemana lu, Man?" tanya Jaka yang baru datang dari minimarket. "Oh, enggak, tadi ada kakek-kakek kayak pengemis aneh banget. Udah dapat gasnya?" tanya Firman mengalihkan obrolan. Walaupun tak bisa dipungkiri bahwa perasaannya tambah gak enak. "Udah nih," jawab Jaka sembari mengangkat plastik belanjaannya. Sementara di dalam pasar, Agung dan Randy sudah hampir selesai dengan tugas mereka. Hanya tinggal menghitung jumlah barang yang mereka beli. "Banyak sekali belanjaannya, Dek?" tanya penjaga toko yang melayani mereka. Memang kali ini dia membeli banyak bahan makanan seperti sosis, nugget, bakso, beras, minyak, mie instan dan lain-lain. Belum lagi sekresek sayuran yang ditenteng Randy, karena ia tahu porsi makan teman-temannya yang banyak. Walaupun mereka hanya berniat untuk mendaki 2 hari dan 1 malam, tapi Agung membeli lebih banyak bahan makanan, bahkan bisa sampai untuk 3 hari ke depan untuk cadangan. "Ya Bu, buat persiapan muncak ke Gunung Semeru nanti," jawab Agung. "Hah, beneran mau muncak hari ini?" tanya penjaga toko tersebut masih tercengang. "Nanti malam kan, malam 1 sore, Dek," ujarnya lagi. Mereka berdua kaget dengan ucapan pelayan toko tersebut. Di sini, malam 1 sore dipercaya sebagai gerbang gaib, di mana malam itu seluruh makhluk halus akan keluar untuk berpesta, bahkan untuk mencari tumbal. Oleh karena itu, masyarakat dilarang keluar saat malam 1 suro. Agung dan Randy bukan tak tahu pasal malam 1 suro, bahkan sudah bukan rahasia umum lagi bagi para pendaki seperti mereka tentang malam tersebut. Tapi mereka nggak ngeh kalau libur tanggal mereka besok adalah libur 1 Muharram atau tahun baru Islam, yang artinya malam ini adalah malam 1 suro. "Iya Bu, saya tahu," dustanya. "Saya dan teman-teman saya hanya ingin melihat keindahan alamnya saja, Bu. Tidak punya maksud lain," ujar Agung menepis semua pikiran buruknya dan mengalihkan pikirannya agar lebih jernih. "Ya wis, hati-hati saja, banyak berdoa meminta perlindungan sama Gusti Allah," ujar pelayan toko menasihati. "Iya Bu, saya akan mengingat nasihat Ibu. Jadi berapa semuanya, Bu?" tanya Agung mengalihkan pembicaraan. Tak hitung dulu ya," pelayan toko tersebut lalu menghitung belanjaan Agung sembari memasukkan ke dalam plastik. "Semuanya jadi 280.000, Dek," ucapnya sembari memperlihatkan kalkulator dengan beberapa digit angka di atasnya. Agung mengeluarkan dompetnya dan menyodorkan tiga lembar uang berwarna merah. "Kembaliannya ambil saja, Bu," ujar Agung. Lalu ia mengambil beberapa kantong bersih belanjaannya. "Terima kasih, Dek," ujar sang pelayan toko dengan mengembangkan senyum. Agung dan Randy berlalu dari toko tersebut menuju parkiran di mana Jaka dan Firman menunggu mereka. "Kayaknya kita harus pikirkan perkataan ibu tadi, Degung. Dia ada benar juga. Malam 1 sore itu malam sakral buat mereka," ujar Randy dengan raut wajah was-was. "Udahlah, jangan terlalu dipikirin. Tujuan kita kan buat refreshing, bukan yang lain. Positif aja. Lagian juga persiapan kita udah matang dan udah sampai sini. Gak mungkin kita batalin gitu aja," jawab Agung yang tak ingin temannya berpikiran yang tidak. "Ya udah, gue ikut lu, Gung. Tapi jangan kasih tahu Firman dan Jaka tentang hal ini. Takutnya mereka jadi ikut-ikutan was-was," timpal Randy.
Aku menganggukkan kepalanya, tanda mengerti. Ia tak mau banyak bicara lagi, karena mereka sudah hampir sampai di parkiran. Punjaka dan Firman sudah melihat mereka datang. Mereka segera melanjutkan perjalanan ke base camp yang hanya butuh waktu sekitar 15 menit dari pasar ini. Rencananya, mereka akan mendaki via base camp Ranupani, jalur favorit para pendaki Gunung Semeru. Waktu tempuh dari Ranupani menuju puncak diperkirakan memakan waktu 10-13 jam tergantung fisik para pendaki. Itu pun jika tak ada badai. Tak jarang para pendaki yang memutuskan untuk kembali ke base camp karena cuaca yang tidak mendukung. Jam setengah 9 mereka berempat sampai di base camp Ranupani. Mereka tak langsung menuju pos registrasi, tapi memilih packing ulang barang bawaan mereka. Setelah setengah jam berlalu, mereka akhirnya menyelesaikan packing dan berlalu menuju pos pendaftaran. Kemudian melakukan registrasi, mengisi data diri dan meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tak lupa mereka meninggalkan KTP mereka masing-masing. Menurut informasi dari pihak basecamp baru, ada kelompok mereka yang mendaftar hari ini dan 2 kelompok yang masih berada di atas dengan jadwal turun sore ini. Padahal ini adalah weekend, mungkin efek malam satu suruh. Setelah semua selesai, mereka pun memulai perjalanan mereka. Tak lupa mereka berempat melakukan doa bersama di depan gapura yang dipimpin oleh Agung, dan perjalanan dimulai. Perjalanan dimulai dari jalur melandai dengan perkebunan penduduk di sisi kanan dan kiri. Mereka masih bisa melihat beberapa rumah milik warga yang berada di pinggir jalur. Kemudian, jalur sedikit menanjak menuju jalan setapak dan melipir ke lereng gunung. Dengan Agung sebagai leader atau pemimpin kelompok diikuti oleh Firman, kemudian Jaka dan Randy sebagai sweeper. Mereka menikmati perjalanan dengan udara yang sejuk khas pegunungan. 1 jam mereka berjalan. Akhirnya mereka sampai di pos 1. Mereka beristirahat sebentar, sekedar untuk menyalakan sebatang rokok dan melepaskan dahaga. Udah lama nggak muncak, jalan segini aja udah berasa ini kaki, ujar Randy yang memang jarang berolahraga. Ketika hari libur pun dia lebih memilih untuk rebahan dan bermain game. Kirain kaki gue doang yang gak bersahabat, ujar Jaka sembari duduk di selonjoran di sisi Randy, diikuti oleh Agung dan Firman sambil meluruskan kaki mereka, mengingat belum ada makanan yang masuk perut sejak tadi pagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk memakan cemilan dan roti yang dibeli Jaka di pasar. Sewaktu dia menunggu Agung dan Randy berbelanja, 15 menit sudah cukup untuk mereka melepas penat dan mengganjal perut mereka masing-masing. Sebelum memulai perjalanan, Firman berniat untuk buang air kecil di WC yang tersedia di pos 1. Namun, saat ia hendak masuk ke dalam WC, ujung matanya melihat seperti ada yang mengawasi. Sontak, dia kaget dan langsung menengok ke arah tersebut. Namun, dia tak bisa memastikan karena kejadiannya hanya beberapa detik dan orang tersebut langsung menghilang di balik pohon. Kenapa orang itu mirip seperti kakek-kakek yang tadi di pasar ya? Tapi penampilannya kok beda, lebih bersih dan rapi. Semoga aja cuma halusinasi gue doang, ujarnya dalam hati. Firman hanya bergidik ngeri dan langsung masuk ke dalam WC dan menyelesaikan niatnya. Ia pun segera keluar meninggalkan WC untuk kembali bergabung dengan teman-temannya. Firman tak menceritakan apapun kepada teman-temannya tentang apa yang ia lihat, dan lebih memilih untuk mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan posisi seperti semula. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 masih terbilang landai dan hanya butuh waktu sekitar 40 menit untuk sampai pos 2. Di sini mereka tak beristirahat dan memilih melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Mereka menikmati perjalanan dengan saling bersenda gurau agar perjalanan tak terasa lelah. Di tengah perjalanan menuju pos 3, tiba-tiba Jaka meminta izin untuk buang air kecil. Gue kebelet nih, tungguin ya, ujar Jaka. Ia berlalu menuju semak-semak dengan 2 pohon di sisi kanan dan kiri, bakal lebih mirip seperti gapura karena ukuran keduanya yang cenderung sama. Oke, Jak. Agung dan kedua temannya berhenti dan duduk di pinggir jalur untuk menunggu Jaka sembari istirahat. Semoga aja ada kelompok lain yang naik hari ini, biar nggak cuma kelompok kita doang yang muncul muncak malam ini,
ujar Firman. Mengingat hanya tinggal 2 kelompok yang masih di atas dengan estimasi turun nanti sore. Ya nih, gue juga mikir sih gitu, timpal Randy. Pasti ada yang naik kok, tenang aja, biasanya weekend kan rame, ujar Agung meyakinkan. Sementara di balik semak, Jaka sudah selesai menunaikan hajatnya dan bergegas kembali menghampiri teman-temannya. Namun saat ia telah berjalan beberapa langkah, ujung matanya tak sengaja melihat benda yang berkilau karena pantulan sinar matahari. Ia pun menghampiri dan ternyata benda tersebut adalah sebuah kalung dengan liontin berbentuk bulat berwarna putih perak serta batu berwarna biru di atasnya, lebih mirip seperti batu safir. Jaka melihat benda tersebut lantas mengambilnya, kemudian memperhatikan kalung tersebut untuk memastikan bahwa benda itu imitasi atau bukan. Setelah dilihat dengan seksama, seperti benda itu bukan imitasi, mengingat rantai kalung yang tetap berwarna putih perak tanpa celah dan batu berwarna biru di atasnya yang sangat indah berkilau. Tidak mungkin jika ini imitasi. Tapi milik siapa ya? Apa mungkin milik salah satu pendaki yang terjatuh? Tapi di ini bukan jalur pendaki, gumamnya dalam hati. Ia pun bergegas menghampiri teman-temannya untuk memberitahu apa yang ia temukan. Gung, Ren, Man, lihat apa yang gue temuin, ujar Jaka. Ia membuka telapak tangannya dan terpampanglah sebuah kalung safir yang berkilau. Mereka berempat sontak menutup mata dengan tangan masing-masing karena pantulan cahaya matahari dari batu safir tersebut. Lu nemu di mana, Jak? Tanya Randy penasaran. Di semak-semak, jawab Jaka sembari menunjuk ke tempat dia buang air kecil tadi. Jaka, bener Jak batunya. Kira-kira kalau kita bawa ke kota laku berapa ya? Kayaknya ini bukan imitasi dah, ujar Firman sambil terus memperhatikan kalung tersebut. Hus, jangan ngadi-ngadi lu pada ya. Ingat peraturan pendaki, jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Tujuan kita ke sini untuk refreshing, bukan yang lain, ujar Agung yang sama sekali tak tertarik dengan penemuan Jaka. Tapi Gung, belum selesai Jaka menjawab, sudah dipotong kembali oleh Agung. Ingat, kita di sini sebagai tamu, jadi berperilakulah sopan, ucap Agung tegas. Sekarang gue minta lu balikin benda itu ke tempat semula, tahu Agung? Bener kata Agung, Jak. Kita jangan gegabah, ini gunung, timpal Randy. Gimana Man menurut lu? Tanya Jaka pada Firman, berharap dia pemikiran dengan dirinya untuk membawa kalung tersebut ke kota dan menjualnya. Bener kata mereka, Jak. Kita nggak boleh gegabah. Mendingan lu balikin kalung itu ke tempat semula. Firman yang awalnya tertarik dengan kalung tersebut berubah pikiran mendengar kata-kata Agung. Dengan berat hati, Jaka berjalan gontai menuju semak-semak tempat ia menemukan kalung itu dan bergegas kembali menyusul teman-temannya untuk meneruskan perjalanan. Tak jauh dari situ, mereka akhirnya sampai di pos 3. Rencananya di pos 3 mereka akan beristirahat untuk memasak makan siang, karena jalur dari pos 3 menuju pos 4 sudah semakin menanjak dan sudah pasti menguras tenaga. Jadi mereka harus menambah tenaga untuk itu. Di sini mereka tidak mendirikan tenda karena niatnya hanya untuk memasak makan siang. Setengah jam berlalu, masakan sudah matang. Karena mereka hanya memasak nasi, mie instan dan telur ceplok, cukup untuk menambah kembali tenaga yang sudah terkuras. Selesai makan siang, mereka serempak merapikan kembali peralatan masak dan kembali melanjutkan perjalanan. Dari sini, jalur sudah menanjak dengan medan yang lumayan terjal. Posisi saat ini, Agung masih menjadi leader diikuti oleh Randy, kemudian Firman dan Jaka sebagai sweeper menggantikan Randy. Dengan posisi Jaka di paling belakang, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Derap langkahnya terdengar jelas oleh Jaka. Namun saat ia menengok untuk memastikan tak ada siapa-siapa, hal tersebut terjadi beberapa kali, membuat Jaka bergidik ngeri dan meminta Firman untuk berganti posisi. Kini Firman lah yang menjadi sweeper. Tanjakan demi tanjakan terus mereka lalui hingga tiba-tiba Jaka tergelincir di pinggir jalur yang notabene adalah jurang. Badannya terus menggelinding. Firman yang melihat itu langsung berteriak, "Pegangan akar Jak!" teriak Jaka cemas. Randy dan Agung yang mendengar teriakan Firman sontak berbalik dan berlari menghampirinya. Kaget, itulah yang mereka rasakan saat ini melihat salah satu temannya yang jatuh jurang. Jaka mengikuti arahan Firman dengan berpegangan pada akar pohon.
Namun sayang, akar yang ia pegang terputus karena tak kuat untuk menahan berat badannya. Tubuhnya kembali merosot beberapa meter, tapi untungnya ada sebuah akar lagi yang berukuran lebih besar, sehingga ia bisa kembali berpegangan pada akar tersebut. Sementara di atas, Agung sedang mengeluarkan tali karmantel dari dalam karirnya, dan langsung ia ikat pada sebuah pohon. Dengan berani, dia langsung menuruni jurang tersebut menggunakan tali. "Tahan, Jak," ujar Agung yang melihat raut wajah Jaka mulai memerah karena menahan tubuhnya yang hanya bertumpu pada akar pohon. Firman dan Randy masih menunggu di atas dengan harap-harap cemas. Dengan susah payah, Agung membawa Jaka menaiki tebing tersebut. Randy yang melihat Agung dan Jaka semakin dekat, segera meraih tangan Jaka dan menariknya hingga ke atas. Didudukannya Jaka di pinggir jalur. Jaka masih syok dan belum banyak bicara. Untungnya, Jaka memakai celana panjang dan jaket yang lumayan tebal, jadi tubuhnya tidak banyak tergores oleh akar pohon. Hanya saja, pergelangan kakinya terkilir dan pelipisnya mengeluarkan sedikit darah karena tergores ranting pohon. Dengan sigap, Firman membantu melepaskan sebelah sepatu Jaka di bagian kaki yang terkilir dan mengoleskan balsam dan sedikit memijit kakinya. Harap rasa sakitnya bisa sedikit berkurang. Randy membersihkan luka di bagian pelipis Jaka dan memberinya obat merah, lalu membungkusnya dengan plester. Beruntung, mereka selalu membawa obat-obatan lumayan lengkap. Takut hal-hal semacam ini terjadi. "Kenapa lo bisa jatuh, Jak? Perasaan jalan gak licin?" tanya Firman di sela-sela kegiatan memijat kaki Jaka. "Gue juga gak tahu, Man. Hanya itu yang bisa dia jawab." Sekilas, ada yang berbeda dari raut wajah Jaka, seperti ada yang sedang dia pikirkan. "Tapi lu masih sanggup kan, Jak? Kalau enggak, sampai pos 4 carrier lu biar gue yang bawa. Takutnya kaki lu jadi bengkak," ujar Agung. "Masih kok, tenang aja. Ini cuma terkilir dikit doang. Paling habis di VC juga baikan. Carrier juga biar gue aja yang bawa. Gue masih kuat kok," ujar Jaka meyakinkan teman-teman. "Ya udah, tapi kalau nanti di jalan lu gak kuat bilang aja," jawab Agung. Mereka beristirahat sejenak di pinggir jalur sampai Jaka merasa baikan. Setelah Jaka merasa baikan, ia mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Kakinya juga sudah tidak terlalu sakit, tapi masih terasa ngilu saat digerakkan. Kini, perjalanan sedikit berjalan lambat karena mengimbangi Jaka. Rencana awal mereka ingin sampai di Ranukumbolo jam 4 sore untuk beristirahat dan menikmati sunset. Tapi melihat kondisi Jaka yang berjalanan dengan kaki terkilir, sepertinya akan mengulur waktu. Agung melihat jam di pergelangan tangannya dan menunjukkan pukul jam 15.20. Jika perjalanan normal, seharusnya mereka sudah sampai pos 4. Setelah kejadian terperosok ke jurang, Jaka terlihat lebih pendiam, tidak seperti biasanya. Saat berjalan pun, dia hanya akan menunduk dan sesekali menimpali celotehan Randy dan Firman. Mereka bertiga yang merasakan perubahan itu hanya berpikir bahwa Jaka hanya masih syok dengan kejadian tadi. Mereka terus menyusuri jalur yang kini berubah menjadi turun naik. Sesekali, Jaka meminta untuk beristirahat. Hampir 1 jam mereka berjalan, tapi belum juga sampai di pos 4. Sampai akhirnya, mereka menemukan sebuah percabangan jalur. Agung yang berjalan paling depan lalu berhenti di depan percabangan tersebut. "Kenapa ada percabangan ya? Padahal di peta kita hanya perlu lurus untuk sampai pos 4. Sedangkan di sini, jalurnya berbelok ke kiri dan kanan," tanya Agung yang kebingungan. "Iya ya, Man, gak ada petunjuknya sama sekali," timpal Randy. "Coba gue cek dulu ke kiri, nanti kalau jalurnya semakin lebar berarti benar," ujar Firman. Ia berlalu ke arah kiri jalur untuk memastikan, sedangkan Jaka memilih untuk duduk di pinggir jalur untuk mengistirahatkan kakinya. Firman terus menyusuri jalur yang semakin lama semakin sempit. Tangannya mengibas-ngibas tumbuhan liar yang menghalangi jalannya. "Kayaknya bukan ini jalurnya. Masa makin jauh makin sampai gelap pula," bohongnya dalam hati. Hingga akhirnya ia berhenti saat mata tertuju pada makhluk hitam berbulu. Ukurannya sangat besar, dengan tinggi kurang lebih 4 meter. Makhluk tersebut berdiri tepat di tengah jalur. Matanya merah serta kukunya hitam dan panjang. Jarak mereka hanya berkisar 10 meter. "Astagfirullah," ujar Firman yang kaget bukan kepalang. Tubuhnya mematung. Untuk sekadar melangkah pun ia tak sanggup. Ia terus membaca doa yang ia bisa dalam hatinya.
Makhluk tersebut mulai berjalan mendekati ke arah Firman. Entah kekuatan dari mana, akhirnya kakinya bisa digerakkan dan secepat mungkin ia segera berlari tunggang langgang. Dalam pikirannya hanya ingin segera sampai di percabangan jalur tempat di mana teman-temannya menunggu. Sesekali ia menoleh ke belakang untuk memastikan makhluk tersebut telah hilang. Namun sayangnya makhluk itu masih mengejarnya. Karena tubuhnya tinggi, tak perlu waktu lama baginya untuk mengejar Firman. Firman kewalahan dengan kejaran makhluk berbulu hitam tersebut. Entah kenapa, rasanya sudah jauh ia berlari, tapi tidak sampai-sampai di percabangan jalur. Padahal, seingatnya, saat ia berniat mengecek jalur, ia hanya berjalan kurang lebih 300 meter. Firman tak sengaja menginjak batu dan tersungkur ke tanah. Sontak ia menoleh ke belakang. Kini, jarak mereka hanya tinggal beberapa meter saja. Di situ Firman hanya bisa pasrah. Keringat sebesar biji jagung kini memenuhi wajahnya. Dia memejamkan matanya dan membaca doa sebisanya. Saat-saat seperti itu, mendadak sebuah hafalan doanya menghilang entah kemana. Yang ia ingat hanya doa makan dan tidur. Makhluk tersebut berteriak sembari menjauh dari hadapannya. Hah, apa dia takut gue makan? Gumam Agung mengingat hanya doa makan yang ia baca sedari tadi. Tak ingin berlama-lama di situ, ia segera bangun dan berlari menuju percabangan jalur. Untungnya saat ini ia merasa jarak yang tempuh tidak jauh. Dari kejauhan sudah terlihat ketiga temannya, ada sedikit rasa tenang di hatinya. Man, kenapa? Lu lihat apa? Kenapa muka lu pucat gitu? Tanya Agung mampir Firman. Gue lihat sesuatu, jawabnya dengan raut wajah ketakutan. Tapi gue nggak bisa bilang sekarang, tambahnya lagi. Mereka bertiga mengerti apa maksud Firman. Ketika berada di gunung, pantang bagi kita membicarakan hal-hal yang dianggap mistis sampai kita kembali turun ke bawah. Soalnya, gunung adalah sarang makhluk halus. Saat kita menceritakan mereka di gunung, otomatis mereka akan mendengarkan. Mereka bakal tahu siapa yang penakut, jahil, pemberani, dan yang sok pemberani saat ceritamu berlangsung. Memang sih, para makhluk halus itu nggak langsung tiba-tiba muncul di hadapan kita. Tapi, mereka bakal gangguin kita saat kamu lagi drop dan lengah.